warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri. Di sini saya akan membahas sistem respirasi pada manusia. Yang pertama, kita akan membahas definisi. Pengertian pernafasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi dalam tubuh. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Ada dua cara pernapasan, yaitu yang pertama respirasi atau pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut. Tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada membesar mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Yang kedua, respirasi atau pernapasan perut. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, diafragma datar, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Normalnya manusia butuh kurang lebih 300 liter oksigen per hari. Dalam keadaan tubuh bekerja berat, maka oksigen atau O2 yang diperlukan pun menjadi berlipat-lipat kali dan bisa sampai 10 hingga 15 kali lipat. Ketika oksigen tembus selaput alveolus, hemoglobin akan mengikat oksigen yang banyaknya akan disesuaikan dengan besar kecil tekanan udara pada pembuluh darah arteri. Tekanan oksigen dapat mencapai 100 mmHg dengan 19 cc oksigen, sedangkan pada pembuluh darah vena tekanannya hanya 40 mm air raksa dengan 12 cc oksigen. Oksigen yang kita hasilkan dalam tubuh kurang lebih sebanyak 200 cc, di mana setiap liter darah mampu melarutkan 4,3 cc karbon dioksida atau CO2. CO2 yang dihasilkan akan keluar dari jaringan menuju paru-paru dengan bantuan darah. Selanjutnya ada sistem anatomi pernapasan. Yang pertama, rongga hidung. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung. Rongga hidung berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringan. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan pencabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan nasofarinks pada bagian depan dan saluran pencernaan orofarinks pada bagian belakang. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung resonansi untuk suara percakapan. Yang ketiga, batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Yang keempat ada pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea, di depan lariofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diseliputi oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipi yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Yang kelima, ada cabang batang tenggorokan bronkus. Batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua bronkus menuju paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan, bronkus primer, bercabang menjadi tiga bronkus lobaris, bronkus sekunder. Sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi dua bronkiolus. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler darah dalam alveolus inilah oksigen dan udara berdifusi ke dalam darah. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Dan yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik dan pembuluh darah. Bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongga bronkus masih bersilia dan di bagian ujungnya mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Setiap bronkiolus terminalis bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus respirasi. Kemudian menjadi ductus alveolaris. Pada dinding ductus alveolaris mengandung gelembung-gelembung yang disebut alveolus.